Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan sopir truk Rosalia Express dalam kasus kecelakaan maut di Jalan Tol Pemalang pada Kamis pagi lalu yang mengakibatkan 3 orang kru TV One meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dan gelar perkara. Sopir truk yang diketahui berinisial J, 36 tahun, diduga mengalami tidur sesaat atau microslip, sehingga kendaraan truk yang dikemudikan oleh ke kiri dan akhirnya menabrak mobil kru TV One. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Pemalang kilometer 315 jalur A pada Kamis pagi, mengakibatkan 3 orang yang berada di dalam mobil rombongan TV One meninggal dunia, sementara 2 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan gelar perkara, kasus kecelakaan dari penyelidikan naik ke penyidikan dengan menetapkan sopir truk berinisial J sebagai tersangka. Dari akibat kejadian tersebut, kita telah melakukan pengolahan TKP dan juga kita sudah mengevakuasi korban ke rumah sakit dan juga kita sudah melakukan pengambilan keterangan dari saksi-saksi yang di lapangan, dan hasil penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka berinisial J atau Jatiko, umur 36 tahun, yaitu selaku sopir dari truk box tersebut. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 310 ayat 4, ayat 3, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah menyebut sopir truk awalnya sempat mengaku menghindari mobil yang ada di depannya. Namun setelah didalami dengan keterangan beberapa saksi, sopir truk akhirnya mengaku bila dirinya kehilangan konsentrasi, tidur sesaat atau microslip. Yang bersangkutan berusaha untuk menghindar kendaraan di depannya. Kemudian setelah dilakukan pendalaman dan juga ada beberapa alat bukti yang kita peroleh, itu ternyata yang bersangkutan pada saat di BAP menyampaikan bahwa yang bersangkutan kehilangan konsentrasi sehingga mengalami ngantuk sesaat atau microslip, kemudian mengambil oleng ke arah kiri sehingga menubuk kendaraan rekan-rekan TV One yang sedang berhenti di bahu jalan, dan memang titik tumbuhnya kalau tidak salah di 315 400 atau 300 sehingga bergeser. Daripada olah TKP tim TAA saat ini belum ditemukan adanya pengereman terhadap kendaraan truk tersebut. Polisi menjerat tersangka J dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Semarang Hidupan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga perumahan Gria Mulia Asri Jakedan Pati dikagetkan dengan suara lemparan botol kaca di rumah milik pasangan Fahrul Irawan dan Siti Zulaikhatun Rohmah. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Inilah video amatir yang diambil dari CCTV rumah milik pasangan Fahrul Irawan dan Siti Zulaikhatun Rohmah. Terlihat salah satu pelaku turun dari motor dengan membawa botol miras dan langsung melempar botol berulang kali ke rumah Fahrul Irawan. Setelah botol mereka bawa pecah, pelaku langsung kabur dengan dibonceng temannya.
Saat ini pemilik rumah telah melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Salah satu saksi mata yang juga tetangga korban, Muhammad Syukron, mengatakan dirinya kaget saat bermain handphone di teras rumah, mendengar suara keras seperti ledakan. Ia pun keluar dan melihat dua orang pelaku dari kejauhan. Oh ya, benar sekali Pak. Waktu itu tengah malam saya melihat langsung saya melihatnya satu orang melempar botol ke rumah kediaman Bapak Fahrul. Kalau rumah Mas dengan rumah korban selisih berapa rumah? Sekitar 5 rumah atau 100 meteran kira-kira. Berarti Mas melihat langsung kejadiannya Mas ya? Iya, betul sekali. Ada berapa orang itu Mas? Saya melihatnya satu orang yang melempar. Kalau yang di atas motor kan tidak di pandangan saya, dia ada di sisi lain. Oke. Jadi tidak terlihat oleh saya. Pada pukul berapa itu Mas? Sekitar pukul 1 sampai setengah 2 kira-kira. Sepeda motor tanpa plat nomor melempar botol, 2 buah botol minuman keras ke arah rumah kami. Yang satu menjaga motor, yang satu melempar. Itu diketahui dari CCTV Mas ya? Iya, jadi Apakah Mas sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib? sudah, tapi belum ada tindakan Pak. Sampai sekarang belum ada tindakan sama sekali Mas ya? Belum Telepon-telepon juga belum ada dari pihak yang berwajib Mas? belum ada. Harapan Mas sebagai korban teror sendiri apa Mas? Untuk pelaku segera dicari, diselidiki supaya tidak ada kejadian yang berikutnya. Sementara korban Fahrul Irawan berharap pihak berwajib segera menindaklanjuti laporan dan segera menangkap pelaku untuk diproses dengan hukum yang berlaku. Fahrul mengaku dirinya dan keluarga masih mengalami ketakutan. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Rembang menangkap seorang pemuda yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan berlangsung di sebuah rumah di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Rembang. MSA alias R harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemuda asal Rembang tersebut kini menjalani hukuman setelah tertangkap memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Wakapolres Rembang Kompol M. Fadlan bersama Kasatres Narkoba Ibtu Dwi Agus Istiono dan Kasih Humas Ibda M. Ansori mengungkapkan, penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima anggota Satres Narkoba untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas mencurigakan yang dilakukan MSA. Sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, setelah melakukan integrasi, anggota Satres Narkoba Polres Rembang berhasil mengamankan MSA beserta barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram di dalam kamarnya. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya, terlapor beserta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara diamankan ke Satres Narkoba Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut. Pasal yang diterapkan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara. Tersangka diamankan beserta barang bukti berupa 1 buah handphone, 3 rangkaian alat hisap sabu, 1 dompet kecil berisi 10 klip plastik sisa narkotika, dan 2 bungkus klip sedang sisa bungkus narkotika. MSA terjerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Dari Rembang, Fikrio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk yang sesuai dengan perda yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Analisis mendalam, liputan eksklusif dan fakta-fakta terkini dari kejadian kriminal di sekitar Anda. Semua terangkum dalam satu program yang tidak boleh Anda lewatkan. Bersama Puji Lestari, saksikan Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, kasus pembunuhan anak buah kapal di Juwanapati yang melibatkan 2 warga Pekalongan yang menjadi bagian ABK KM Mina Maulana terus bergulir pada persidangan di Pengadilan Negeri Pati. Dalam peninjauan kembali, kuasa hukum terdakwa menghadirkan novum atau alat bukti baru, yakni menghadirkan ahli hukum pidana dalam kesaksian. Kuasa hukum terdakwa menghadirkan pakar atau ahli hukum pidana sebagai novum atau alat bukti baru yang belum dihadirkan dalam persidangan pertama hingga tingkat kasasi untuk menyangkal bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Upaya ini mengacu dalam proses penjatuhan vonis terhadap terdakwa, terdapat beberapa hal yang menjadi kekhilafan hakim sehingga diperlukan keterangan ahli. Kuasa hukum terdakwa Thomas menuturkan langkah ini bertujuan untuk menjelaskan di persidangan kepada majelis hakim untuk memahami bersama bahwa dalam memutus perkara tidak bisa mengacu kepada satu keterangan saksi. Memerlukan keterangan ahli ini untuk menjelaskan di muka persidangan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk saling memahami bahwasanya tidak bisa hakim itu hanya mengacu pada satu keterangan saksi, di mana keterangan saksi itu sendiri kita ketahui rangkaiannya saksi itu sendiri merupakan saksi yang mungkin bisa dikatakan apakah kebenarannya itu bisa dipastikan, karena di sini ranah pemidanaan itu sendiri dengan minimal 2 alat bukti itu haruslah 2 alat bukti yang sempurna. Sementara itu, ahli hukum pidana Yasmin Lisasi yang juga merupakan dosen perguruan tinggi di Jakarta menuturkan, jaksa dan majelis mengabaikan kaidah hukum karena menganggap satu saksi sebagai alat bukti. Di persidangan dan juga terkait dengan kekhilafan hakim dalam memutus suatu perkara, dan di sini menurut pendapat saya menitik beratkan pada vonis majelis hakim yang menjatuhkan hanya pada keterangan satu saksi saja, dan keterangan saksi yang diajukan itu ada 12 orang saksi, namun hanya satu saksi yang memenuhi syarat hukum formil atau syarat formil, yaitu melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa tersebut. Yang 11 saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa tersebut. Sementara satu saksi itu dalam asas-asas atau teori pemidanaan tidak dianggap sebagai bukti karena unus testis nullus testis. Yasmin menambahkan 2 alat bukti berupa visum dan keterangan ahli forensik hanya menjelaskan keterangan korban, namun tidak menjelaskan pelaku pembunuhan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kapolda Maluku Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polda Maluku untuk menindak tegas pelaku pemukulan sopir taksi online di Jakarta yang viral di media sosial. Meski kasus tersebut saat ini sudah diselesaikan secara damai, Kompol Bambang dicopot dari jabatan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Kasubdit Gakum, Direktorat Lalu Lintas menjadi perwira menengah pelayanan Markas Pamen Yanma Polda Maluku. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Propam Polda Maluku memproses kasus pemukulan sopir taksi online di Jakarta yang viral di media sosial. Meski saat ini kasus tersebut telah diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak. Aksi tersebut diketahui dilakukan oleh oknum anggota Polda Maluku, yakni Kompol Bambang yang menjabat sebagai Kasubdit Gakum, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aris Aminullah di ruang kerjanya Rabu 6 November membenarkan pelaku pemukulan merupakan anggota yang bertugas di Polda Maluku saat ini. Kasusnya telah diselesaikan secara damai. Namun, kata dia, Kapolda Maluku tetap menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran apalagi menyakiti masyarakat. Saat ini oknum anggota polisi tersebut telah dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Maluku dalam rangka pemeriksaan. Dan untuk kode etik dan disiplin akan ditangani oleh Polda Maluku. Komitmen Bapak Kapolda Maluku untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Menyikapi hal tersebut, Bapak Kapolda sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan penyelidikan dan memproses kejadian yang terjadi.
Kasus pemukulan oleh oknum polisi Polda Maluku tersebut terjadi pada Kamis 31 Oktober lalu. Saat itu sopir taksi online mengantarkan 2 orang dari Mall Senayan City, Jakarta Selatan dengan tujuan halte Polda Metro Jaya. Sebelum turun, sopir tersebut dipukul oleh oknum polisi dan kejadian itu terekam oleh ponsel pintar milik sopir tersebut. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Mayriska Wijaya MW sebagai tersangka kasus suap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ibu kandung dari terpidana Ronald Tanur tersebut dipastikan terlibat dalam vonis bebas anaknya setelah penyidik menemukan bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menetapkan Mayriska Wijaya atau MW sebagai tersangka kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus vonis bebas Ronald Tanur yang terjerat pidana penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar dalam konferensi pers di Jakarta Senin 4 November mengatakan penetapan status tersangka terhadap ibu kandung dari Ronald Tanur tersebut setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup. Ia pun mengemukakan bahwa tersangka MW telah mengeluarkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah yang diserahkan kepada pengacara Lisa Rahmat atau LR untuk mengurus perkara dan hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Namun, jika ada biaya di luar dari uang yang telah diberikan MW, LR sepakat untuk menalangi uang kepengurusan perkara tersebut sampai putusan di Pengadilan Negeri Surabaya tuntas hingga 2 miliar rupiah. Sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara dimaksud. Selanjutnya, tersangka MW dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Surabaya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk yang sesuai dengan perda yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus.
Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Analisis mendalam, liputan eksklusif dan fakta-fakta terkini dari kejadian kriminal di sekitar Anda. Semua terangkum dalam satu program yang tidak boleh Anda lewatkan. Bersama Puji Lestari, saksikan Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung memindahkan 3 hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya yang terlibat suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur ke Jakarta. Kapus Pen Kejagung Harli Siregar Selasa 5 November menyebut pemindahan dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan intensif terhadap para tersangka. Kejaksaan Agung memindahkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga terlibat dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur ke Jakarta. Ketiganya tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Selasa 5 November setelah sebelumnya ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan pemindahan tersebut bertujuan agar mempermudah proses pemeriksaan terhadap ketiga tersangka yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul yang dilakukan oleh tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampidsus. Ketiga hakim tersebut dipindahkan oleh karena penyidik akan melakukan pemeriksaan secara maraton yang bersangkutan kepada tersangka lain. Dan hari ini ketiga tersangka juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka-tersangka yang lain. Ya, dan juga dalam rangka efektivitas penyidikan, maka ketiga tersangka tersebut dipindahkan penahanannya ke Jakarta.
Lebih lanjut, usai pemeriksaan di kantor Jampitsus Kejaksaan Agung, ketiga hakim penerima suap tersebut digiring menuju rumah tahanan yang berbeda, di mana tersangka berinisial HH ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, tersangka ED di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, dan tersangka M di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Pemirsa, usai dilantik menjadi Ketua Komisi Kepolisian Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Selasa 5 November, Budi Gunawan memastikan pihaknya akan menjalankan program prioritas pemerintah, salah satunya adalah pemberantasan judi online hingga ke bandarnya. Ada aspek edukasi maupun preventif, pencegahan maupun penindakan. Apa yang sudah diberitakan di media yang terjadi di jajaran Kominfo itu terus akan dikembangkan. Jadi intinya bahwa ada akses-akses yang melalui kemampuan khusus, kalau disebut dengan VPN maupun non-VPN, itu semua akan ditelisik dan lidik maupun sidiknya juga akan dilakukan dari sini. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.